Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muksin Al-Qudri Saeran. Nomor induk mahasiswa 22013046. Jurusan Teknik Sipil, Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan, Politeknik Negeri Manado. Saya akan menjelaskan di video ini tentang pengaruh gaya beban pada konstruksi statis tertentu. Pendahuluan, struktur statis tertentu. Suatu struktur disebut sebagai struktur statis tertentu jika gaya-gaya eksternal dan internal akibat beban yang bekerja dapat dihitung seluruhnya dengan persamaan keseimbangan berikut ini, yaitu untuk kasus bidang dua dimensi. Yang pertama adalah sigma H. Sigma H sama dengan 0, jumlah gaya horizontal pada seluruh sistem adalah 0. Sigma V sama dengan 0, jumlah gaya-gaya vertikal pada seluruh sistem adalah 0. Sigma M sama dengan 0, jumlah momen-momen pada setiap titik di dalam struktur adalah 0. Syarat keseimbangan ada 3 persamaan, maka pada konstruksi statis tertentu yang harus bisa diselesaikan dengan syarat-syarat keseimbangan, jumlah bilangan yang tidak diketahui dalam persamaan tersebut adalah 3 buah. Jika dalam menyelesaikan suatu konstruksi, tahap awal yang harus dicari adalah reaksi perletakan, maka jumlah reaksi yang tidak diketahui maksimum 3. Selanjutnya, saya akan memasuki pengertian dari pengaruh gaya beban pada konstruksi statis tertentu. Struktur statis tertentu jika gaya-gaya eksternal dan internal akibat beban-beban yang bekerja dapat dihitung seluruhnya dengan persamaan keseimbangan. Syarat keseimbangan ada 3 persamaan, maka pada konstruksi statis tertentu yang harus bisa diselesaikan dengan syarat-syarat keseimbangan, jika dalam menyelesaikan suatu konstruksi, tahap awal yang harus dicari adalah reaksi perletakan, maka jumlah reaksi yang tidak diketahui 3. Suatu konstruksi disebut statis tertentu jika bisa diselesaikan dengan syarat-syarat keseimbangan, yaitu yang pertama adalah sigma V sama dengan 0. Dalam kurung jumlah gaya-gaya vertikal antara aksi atau beban dan reaksi harus sama dengan 0. Yang kedua adalah sigma H sama dengan 0 dalam kurung jumlah gaya-gaya horizontal antara aksi atau beban dan reaksi sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah sigma M sama dengan 0 atau dalam kurung jumlah gaya-gaya momen antara aksi atau beban dan reaksi harus sama dengan 0. Struktur statis tertentu dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan statika atau keseimbangan, yaitu momen sama dengan sigma M sama dengan 0. Gaya horizontal sigma H sama dengan 0, gaya vertikal sigma V sama dengan 0. Sedangkan untuk analisis struktur statis tak tertentu tidak bisa hanya diselesaikan dengan menggunakan prinsip statika atau kesetimbangan tersebut, melainkan harus menggunakan bantuan persamaan lain berupa persamaan sudut penurunan dan persamaan penurunan atau deflection. Diagram gaya geser dan momen suatu balok dapat digambarkan apabila semua reaksi luarnya telah diperoleh. Dalam mempelajari keseimbangan sistem gaya-gaya sejajar yang di bidang telah dibuktikan bahwa dengan prinsip statika hanya dapat dihitung tidak lebih dari 2 gaya yang tak diketahui untuk balok sederhana, balok menggantung, dan balok cantilever. Seperti dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan-persamaan statika, atau ketiga balok tersebut merupakan struktur statis tertentu. Meskipun demikian, jika sebuah balok terletak di atas lebih dari 2 penyangga atau sebagai tambahan jepitan pada satu atau kedua ujungnya, maka akan terdapat lebih dari 2 reaksi luar yang harus ditentukan. Suatu rangka batang bersifat statis tertentu apabila jumlah gaya yang tidak diketahui sekurang-kurangnya ada 3, dan jumlah batang di dalam rangka batang tersebut adalah 2J kurang R, atau di mana J adalah banyaknya titik hubungannya dan R merupakan jumlah reaksinya. Jika M adalah jumlah batangnya, maka kondisi statis tertentu ditentukan dengan persamaan M sama dengan 2J kurang R. Gaya dalam yang menyebabkan lenturan tersebut momen dalam kurung M besar, yaitu balok tersebut menderita gaya tekan karena adanya beban P dari kiri dan kanan balok tersebut, menderita gaya lintang akibat adanya reaksi perletakan atau gaya-gaya yang tegak lurus sumbu batang. Maka balok tersebut menerima gaya dalam yang disebut gaya lintang dalam kurung D besar atau P1 PPRR. Oke teman-teman, sekian penjelasan video tentang pengaruh gaya beban pada konstruksi statis tertentu dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.